kah? Ini Pak, ini seandainya saya berpikir-pikir ini seandainya bisa jadi uang ini untuk tambah-tambah penghasilan di saat-saat pandemi sekarang, bagus sekali ini dikembangkan di sini. Nah, ini talas. Ini saya ini saya berpikir-pikir ini seandainya ini bisa dikembangkan. Nah, untuk tambah-tambah modal penghasilan dalam saat-saat begini, saat-saat pandemi bagus sekali. Tapi ini saya masih terus berpikir ini karena ini talas semakin hari semakin jarang dan tidak didini harganya berapa dan tidak bagaimana ini hasilnya nanti ke depan. Ketersediaan akan bahan pangan masyarakat harus tersedia secara terus-menerus. Namun di sisi lain kadangkala terjadi masalah sebagai akibat dari terkonversinya lahan pertanian, terutama lahan sawah, degradasi lahan dan anomali iklim yang kurang bersahabat, mempengaruhi ketersediaan dan distribusi kebutuhan pangan masyarakat. Salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam mensiasati ketersediaan bahan pokok masyarakat pada daerah yang masih berpeluang pengembangan lahannya, seperti food estate di Kalimantan Tengah. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah diversifikasi pangan lokal seperti pengembangan talas setelimo, di mana pengembangan talas setelimo sangat cocok dikembangkan di negara yang beriklim tropis seperti Indonesia. Ya, alhamdulillah Pak. Saya kira tadi di perjalanan mungkin Pak Sule ini tidak ada di rumah, tapi alhamdulillah ada di sini. Ya, alhamdulillah ini barusan saya masuk ini Pak dari kubur ini. Begini Pak, pakai masker karena kita sekarang ini lagi berada di di wabah COVID-19. Ya Pak, barusan juga. Nah, artinya ini kan kita ini tidak tahu siapa yang ada virusnya, siapa yang tidak ada, supaya kita nanti sebentar bebas berdiskusi dan cerita tentang usaha tani kita. Begini Pak Sulaiman, saya sebenarnya ini menjalankan tugas dari kita selaku penyuluh pertanian lapangan. Dan kebetulan ini hari adalah jadwal kami untuk jalan-jalan ke tempat kita. Nah, kira-kira di usaha tani ini tidak ada di masalah. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kelihatan tadi murung-murung terus ke. Ini Pak, saya tadi jalan-jalan dari kubur. Dia talas lokal itu seandainya bisa dijual seperti tanaman-tanaman yang lain. Ya seperti kentang misalnya seperti tanpa bisa menambah penghasilan ini di dalam COVID-19 ini Pak. Oke, saya kira memang itu sangat penting. Mengingat ini kan jadi bukan hanya saya kira Pak Sulaiman termasuk anggota kelompoknya, masyarakat secara keseluruhan, bagaimana bisa terpenuhi bahan pangannya, termasuk juga terpenuhi pendapatannya, untuk bagaimana bisa mendapatkan nilai tambah seperti yang Pak Sulaiman selama ini kan saya tahu bahwa Pak Sule ini menanam kentang, menanam sawi, menanam murtin dan lain sebagainya. Dan ternyata tadi yang kita sampaikan ada keladi di di kebun itu saya lihat seandainya bisa dijual di luar dan bisa dikembangkan di sini Pak, dan bisa jadi uang mungkin bisa menambah-nambah pendapatan petani di sini Pak untuk kebutuhan yang lain Pak. Ya. Oke Pak Sulaiman, saya ini
minggu lalu saya datang jalan-jalan di kantor kami di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten. Pada saat itu saya bincang-bincang dengan salah satu staf, dalam hal ini Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura. Beliau menginformasikan kepada kami bahwa ini ternyata ada orang Jepang yang mau melakukan kemitraan dengan petani untuk melakukan penanaman talas setiomo. Nah itu bagus Pak, kalau bisa kita konsiderasi pengembangannya. Sampaikan tadi dari Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Sinjai mengatakan bahwa ini orang Jepang sekarang ini dia membuka pabrik di kawasan industri Makassar. Nah ternyata bahan bakunya tidak mampu memenuhi untuk dikirim ke negaranya. Nah tentunya itu tadi yang saya katakan, dia mau bermitra dengan kita dengan petani. Mungkin Pak Sule nanti bisa menyampaikan anggotanya. Ya, Satu dua orang lah Pak Sule untuk kita nanti coba lakukan demonstrasi untuk bagaimana meyakinkan orang-orang. Tugas kami selaku penyuluh di lapangan akan memfasilitasi kepada perusahaan mitra itu bagaimana menyediakan bibit yang baik. Mungkin bibitnya itu mungkin dibawa dari negaranya, dari negara Jepang. Nanti kita sama-sama lakukan penanaman. Saya kira begitu Pak Sule. Ya. Assalamualaikum Pak Sulaiman. Salam Pak. Apa Pak Sulaimannya ini ada di rumah? Pak, ada ya Pak di rumah. Oke, saya menuju ke sana, ke rumah Pak Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, nanti saya tunggu Pak. Ayo. Waalaikumsalam. Jadi begini Pak Sulaiman, saya kira ini ada anggota kelompok saya yang hadir. Saya terima kasih atas penerimaannya. Tapi kalau saya tidak salah, kami pernah berkunjung ke sini, namun kita berdua diskusi tentang tidak lanjut dari apa yang saya sampaikan dulu itu. Nah ini sih mitra ini saya sudah bicara langsung. Beliau siap untuk membantu kita di dalam usaha tani talas ini sampai pemasaran. Cuma saya minta, karena ini langkah awal, jangan dulu terlalu luas. Kita lakukan uji coba dulu dalam bentuk demonstrasi pilot supaya masyarakat di sekitar, anggota kelompok sekitar itu melihat. Harapan kita ini adalah bisa sukses, anggota-anggota kita ini tergugah hatinya untuk menambah nanti volume luas pertanaman talas. Seperti itu Pak. Hari nanti begini Pak, saya ini bisa dengar semua. Pola kemitraan ini yang kita melakukan dalam bentuk dengkul dulu langkah awal adalah yang pertama, pihak mitra akan menyiapkan bibit. Bibit yang mau disiapkan ini adalah bibit yang bagus, karena ini dari negara Jepang. Nanti semua sarana yang dibutuhkan dalam dengkul ini mitra yang tanggung. Seperti tadi bibit, mulsa plastiknya, pupuk organiknya, pupuk anorganiknya atau pupuk buatan, sampai pestisidanya. Tetapi kalau ini sukses, dia akan beli dengan harga Rp3.000 per kilo. Tetapi hasil produksinya nanti ini mudah-mudahan sukses, kita tidak akan langsung untuk konsumsi, dijadikan untuk perbanyakan bibit. Makanya nanti ini Pak Sulaiman, panennya nanti dempol kalau ini betul-betul jadi, kita berdoa semua. Ya, Tidak boleh dikonsumsi karena itu cadangan bibit dan umurnya jauh lebih panjang sedikit kan untuk bibit. Harapan kita adalah sampai 6-7 bulan baru kita panen, karena seperti yang saya katakan dari awal tadi bahwa ini kan untuk bibit. Oke Pak Sulaiman, tidak ada masalah. Saya siap kita kerjasama, saya bantu penyuluhannya bagaimana cara alur budidaya. Mumpung ini ada pengamat yang datang, ini semua akan membantu kita terutama di dalam pengendalian OPT-nya. Ini Ibu duduk.
Ya, jadi begini Pak Sulaiman. Saya mengerti, saya paham bahwa memang di dalam membudidayakan sesuatu tanaman itu, terutama tanaman baru, tidak serta-merta juga asalkan kita ada benih atau ada bibit kita tanam. Harus kita tahu dulu bagaimana alur budidayanya supaya bisa bagus. Tapi kami ini selaku penyuluh, ada ibu pengamat hamen yang baru saja tiba, ini membantu kita. Dia nanti akan banyak berbicara membantu kita bagaimana pengamatan lapangannya, hama apa, penyakit apa yang menyerang, rekomendasi pondanya bagaimana. Saya tanggung saya selaku penyuluh mulai dari olah tanah, penanaman, pemupukan itu ya tanggung saya. Insya Allah kita akan sama-sama nanti di dalam bagaimana melakukan alur budidaya yang bagus sehingga kan harapan kita ini adalah kesuksesan. Saya kira seperti itu Pak Sulaiman. Gini Pak Sulaiman, Ibu ini sampai keputusan bosan ini menerima kehadiran saya nih. Ya, karena ini sering datang ini. Jadi saya ini kan kalau saya tidak salah minggu lalu tepatnya hari Rabu saya datang lagi menyampaikan ke kita tentang menyangkut pola kerjasama kemitraan yang kita akan lakukan di dalam Pemkot Talas ini. Saya ini untuk meyakinkan kita. Saya kebetulan membawa ini contoh bibitnya. Oh iya Pak ya. Contoh bibitnya. Ini tolong ini kebetulan Pak Irna bawa ini contohnya. Ini contohnya nih Pak Sulaiman. Pegang-pegang maki. Pegang-pegang maki. Lihat maki. Cari maki yang bundar-bundar. Tetapi yang pasti Pak Sulaiman begini. Yang namanya tanaman itu saya kira semua biar bukan talas. Kita harus menggunakan benih atau bibit yang bagus. Karena kenapa? Ini awal daripada kehidupan. Karena kalau kita menggunakan bibit asal-asalan itu hasilnya. Ini kan kita tidak mau seperti itu. Nah, ini contoh yang kita lihat Pak. Yang pertama itu harus kita lihat itu adalah syarat bibit yang paling utama. Nah, yang pertama itu adalah bebas hama dan penyakit. Seperti ini Pak Sulaiman ini. Seperti ini. Kemudian tidak berjamur. Seandainya ditimbang lagi, ini Pak PPL, seandainya ditimbang ini, teman penyuluh maksud saya, seandainya ditimbang ini beratnya ini 40 gram. Nah, kalau satu biji kira ini Pak, kalau hasilnya nanti ini berapa kilo kira ini kalau ditanam satu? Kalau berdasarkan ini dari mitra ini minimal 3 kilo ini Pak per pohon. Dalam satu umbi ini luar biasa. Jadi coba maki kontrak nanti 3.000 per kilo, kita dapat 9.000 rupiah per pohon. Tapi kalau bisa saya di atasnya. Dan ini ada saya dengar informasi dari daerah lain yang lebih dulu menanam daripada kita sampai 5 kilo per Sulaiman per pohon. 5 kali 3, 15.000. Ya. Kemudian syarat bibit terakhir itu harus ada mata-mata tunas. Ibu seperti ini. Ini harus ada mata-mata tunas. Inilah nanti calon ini akan tumbuh menjadi tanaman, akan berdaun. Dan ini pasti Pak, pasti ini sumber bibitnya ini bagus, usianya memang dalam, artinya lama baru dipanen. Tapi saya sampaikan lebih awal nih, nanti itu ciri-ciri itu talas yang siap dipanen seperti ini sumber bibitnya ini. Kalau misalnya kita lupa tanggal tanam, tapi harapan kita itu harus dicatat. Karena kita sekarang ada namanya bagaimana norma budidaya tanaman yang baik dan benar sesuai dengan standar operasional prosedur. Tetapi yang pasti juga namanya manusia biasa kita tidak lepas daripada kehilapan. Kalau pengalaman kita sama di sini Pak, ini orang Jepang sama di. Kalau itu talas sudah berdaun sampai 7 helai, tanda-tandanya sudah matang nih. Jadi seperti ini hasilnya sudah matang betul, sudah siap kita lakukan penanaman. Insya Allah begitu saya datang berikutnya, kita coba masuk bagaimana cara mengolah tanah yang baik, bagaimana kita membuat bedengan yang baik, bagaimana kita memberikan pupuk organik yang baik, bagaimana kita melakukan pemberian mulsa sampai dengan kita penanaman. Insya Allah nanti itu kalau ini tahapannya bisa kita lalui, sisa nanti pemeliharaan nanti di tanaman. Ada komponen yang terlibat seperti minggu lalu itu
kalau ada ibu pengamat hama datang bisa membantu kita bagaimana melakukan pengamatan sehingga resiko kegagalan yang bisa disebabkan oleh hama dan penyakit seberapa mungkin bisa kita minimalisir, tekan sekecil mungkin. Ya, seperti itu Pak Sulaiman. Ya. Pemupukan dasar diberikan sebelum tanam dengan menggunakan pupuk organik kompos sebanyak 1 kilo per tanaman dan pupuk NPK sebanyak 20 gram per tanaman. Selanjutnya, pupuk organik, kompos, dan pupuk NPK dicampur merata dalam lubang tanam dengan kedalaman 20 cm. Setelah berumur 2-3 minggu atau sesudah berdaun 2-3 lembar dengan tinggi batang 5-10 cm, maka bibit siap dipindahkan ke pertanaman. Ini tidak terasa perjalanan kegiatan kita yang dilakukan kerjasama dengan mitra. Ini usia tanaman kita ini ya sudah hampir 1 bulan. Pas ini hari kita ini sudah saatnya melakukan pemupukan susulan. Pemupukan susulan ini saya kira erat kaitannya dengan keberhasilan suatu tanaman. Bagaimana caranya penugalan, karena ini tidak boleh juga terlalu rapat di tanaman. Sebab kapan rapat di tanaman, ini bisa memicu pembusukan. Yang namanya bahan kimia itu bisa jadi kawan, bisa jadi lawan. Tergantung bagaimana cara aplikasinya. Tidak boleh terlalu banyak, tidak boleh juga terlalu dekat dari pangkal tanaman. Coba tugal maki, baru kita lakukan pemupukan. Nah, jadi saya kira ini pasalnya seperti inilah. Karena ini jaraknya kan 30 cm dalam barisan, antar barisan yang 80. Inilah kita kasih ini, anggaplah ini karena namanya lapangan, kita tidak punya takaran. Ya sekitar ini mungkin 1 sendok ini. 1 sendok, inilah kita berikan. Sudah ada gejala doktoral. Ya, Jadi ini kalau lihat dari kondisi pertanaman yang kondisi cuaca, mungkin kita harus lakukan pencegahan dari awal untuk bisa menggunakan fungisida. Jadi mungkin ya kemungkinan ini saya langsung ambil ini kalau cuaca mendukung ini langsung pengobatan untuk fungisida yang tepat.